Ya, dan bisa tingkat keamanan dalam penggunaan transportasi online mulai meresahkan masyarakat. Dan hal ini pun didasari karena adanya pengemudi transportasi online yang melakukan tindak kejahatan. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah di studio bersama kami Bapak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik. Sore Pak Agus. Sore. Sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah. Baik Pak Agus, ini bagaimana Anda melihat peristiwa pengemudi taksi online yang memang terlibat tindak kejahatan ini Pak? Ya kalau soal kejahatan sih tidak usah taksi online ya. Semua taksi dan maksudnya orang tuh bisa jadi jahat kalau dia bisa kepepet atau memang dia punya hobi untuk melakukan tindak kejahatan. Nah kalau terkait dengan taksi online ini tadi dibahas lama, tadi juga kami barusan preskon. Ini kan terjadi kekusutan ini salah satunya adalah karena negara tidak hadir. Ya. Negara tidak hadir sementara peraturannya sudah ada, tetapi tidak diterapkan sehingga tidak ada langkah hukum untuk menyaring. Sepertinya kan tidak semua pengemudi taksi online itu jelek, ya. Jadi kita saring saja dan peraturannya sudah. Saya kebetulan terlibat dari 3 peraturan itu nggak jadi terus sekarang 108 ini, tapi tidak dijalankan. Ya. Nah jadi dulu itu cuma satu kelompok saja yang tidak setuju. Kalau sekarang semua orang sudah marah karena mereka memang butuh aturan itu dan di seluruh dunia tidak ada yang tidak diatur. Semua diatur dan kurang lebih itu sama haknya dan kewajibannya dengan taksi-taksi lain maupun angkutan umum yang lain. Gitu. Baik, jadi bisa dikatakan ini hanya oknum gitu ya? Ya bukan oknum, tadinya sih oknum, tapi sekarang kan sudah tidak, intinya hanya negara tidak hadir, itu saja. Nah kira-kira perlu ada tindakan evaluasi terhadap para pengemudi transportasi online ini? Yang mau diapakan lagi, perlu kita punya aturan belum diterapkan. Saya usulkan begini tadi di depan teman-teman pers. Udahlah, kalau memang ini taksi online ini dibiarkan begitu saja, tidak mau kan kita lihat demonya, ya sudah saja taksi yang bukan online, yang konvensional dan alat angkut transportasi umum darat lainnya, bebaskan saja, samakan dengan taksi online. Ya tidak bayar pajak, dia tidak usah registrasi, tidak usah KIR, artinya semua dibiarkan untuk melanggar Undang-Undang Nomor 22. Baik, itu saja. Apakah memang ada pasal yang mengatur dalam Permen Hub sejauh ini? Memang Permen Hub 108 itu untuk angkutan daring, taksi tidak kendaraan angkutan umum tidak terjadwal. Gitu. Jadi dan apakah nantinya dengan adanya tindakan bisa dikatakan kejahatan ini ada rencana penambahan pasal dalam Permen Hub? Mau diapain lagi? Itu laksanakan dulu. Kalau Anda usulkan gitu berarti bikin lagi baru. Ngapain? Saya udah nggak mau lagi. Sudah ada dilaksanakan. Sudah ada, laksanakan saja. Dan sejauh ini sudah ada mungkin koordinasi dengan pihak perusahaan terkait dengan hal ini? Gini, mereka itu tidak mau disebut perusahaan angkutan manusia. Ya, pokoknya aplikator. Ya sekarang dia tanggung jawab. Sekarang kalau begini tanggung jawab nggak dia? Ya kan? Yang mereka tentang adalah tidak mau dikasih stiker mobilnya. Karena itu mobilnya masih buat pacaran, buat kuliah, buat ngapel dan seterusnya. Kemudian mobil itu tidak mau dikir. Loh ini yang bawa manusia kan harus dikir. Kemudian tidak mau SIM-nya SIM umum dan seterusnya. Tidak mau dikuota, tidak mau harganya dibatasi dan sebagainya. Lalu terus bagaimana? Kan kalau gitu ya saya kan selalu katakan, ini diatur atau dilarang. Di seluruh dunia, kota-kota yang mereka tidak mau ikut aturan di kota itu dilarang. Kok kita nggak berani, kenapa? Begitu ya. Iya. Dan ini kan bisa dikatakan tingkat keamanan dan keselamatan dinilai masih lemah nih Pak. Ya nggak ada. Sekarang misalnya nih, kita tahu nih, kita ada yang lihat saksi dia diculik misalnya. Taunya dia taksi online apa enggak gimana? Kan harus ada stikernya. Di seluruh kota-kota dunia, hampir seluruh kota dunia itu nempel stiker di pintu kiri kanan, di kap mesin dan di belakang. Sehingga orang, dan di kaca orang lihat, oh ini taksi. Kalau kan sekarang siapa yang tahu kalau itu taksi? Baik, dan itu usulan sudah pernah ada sebelum? Sudah, semua lengkap. Dan apakah memang belum ada penindakan dari? Ya harus ditindak. Kan esensinya aturan, itu harus ada penindakan implementasi. Kok tidak ada penindakan? Ya nggak usah dibuat aturan, capek-capek. Tapi nampaknya sejauh ini belum ada penindakan ya Pak? Dan kalau kita melihat transportasi online. Kan ada surat edaran tanggal 20 Februari dari Dirjen Darat. Supaya tidak ditindak. Ya gimana? Oh, jadi di sini masih ada pro kontra dong di pemerintah sendiri Pak ya? Bukan pro kontra, memang dia tidak mau menindak. Itu aja, nggak ada pronya apa. Baik, dan ini beberapa korban merupakan wanita. Apakah memang sasaran paling empuk nih wanita? Dan lah ya kan di kodratnya katanya paling lemah. Ya kan, saya selalu larang anak-anak saya perempuan dan teman-teman yang lain yang perempuan, kalau sudah malam, jangan pakai taksi online. Karena kita nggak tahu ini. Kan manusia beda-beda. Ya, jadi kalau taksi konvensional kan ada jelas. Ada apa kita tinggal telepon kantornya ada di mana-mana. Kalau ini kita nggak tahu. Ini koperasi mana yang mana. Ya jadi teman-teman online sendiri sudah resah karena bertambah terus. Ini si aplikator ini terus membuka. Kan 170 sekian ribu yang terdaftar cuma berapa. Tapi
Jakarta sekarang taksi online itu sudah dari kota mana-mana masuk sini. Ingat yang ada kasus meninggal di Fatmawati itu mobil dari Malang. Ya kan, belum kita bicara roda 2 yang tidak diatur dan dia bukan angkutan umum. Makanya saya usulkan sudah revisi saja Undang-Undang 22. Baik, dan ini menurut pengakuan salah satu korban yang memang sebelumnya termasuk dari salah satu korban. Sudah banyak semua tidak masuk ke media. Sudah banyak. Ini bisa dikatakan ia menjadi double agent. Ataupun aplikasi ini tersangka maksud saya. Ini double agent dan ini sudah pernah menjadi polemik juga. Oh, yang tertangkap tadi? Ya bisa jadi karena kan ya kalau ditangkap sudah tahu dia itu kadang-kadang juga lepas kan. Nah sekarang keamanan buat konsumen seperti apa? Itu kan yang perlu. Iya, baik. Di seluruh dunia ada kok nomor semuanya terdaftar. Gitu. Baik, tahan dulu komentar Anda Pak Agus karena kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111. Baik Pak Agus, ini agar tidak terulang kembali, tindakan pencegahan apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah tidak bisa apa-apa ketika aturannya tidak diterapkan. Itu aja, mau ngapain? Harus diterapkan dulu aturannya. Batasi semua, stop merekrut. Ini kan tadi mau nyicil, sekarang ini Anda kalau mau jadi taksi online, kasih bayar uang muka berapa? 1 juta, 2 juta, 500, dapat mobil, nyicil. Nanti selama 3 bulan Anda harus bayar sekian juta. Sanggup nggak? Apalagi sekarang kan makin banyak, penumpangnya nggak nambah banyak. Baik, gitu. Dan kira-kira apabila memang tidak dilaksanakan begitu, yang harus dilakukan selanjutnya oleh pemerintah? Kalau tidak dilaksanakan aturan 108, ya cabut semua juga. Jadi semua taksi yang non-online, kemudian bus, pariwisata dan sebagainya, sudah artinya apa? Tidak usah bayar pajak, ya kan? Tidak usah ada retribusi lain, tidak usah dikir, itu semuanya. Jadi yang rugi masyarakat, ya negara harus tanggung jawab dong. Jadi makin semeraut begitu. Iya, ya sekalian aja. Jadi kan nggak boleh tidak berimbang dalam berusaha. Ya kan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 kan jelas. Jadi tidak boleh, tidak fair. Nah, aplikator ini kan siapa mereka? Gitu ya. Mereka bilang masukkan uang beli, nggak ada uangnya, cuma indeks pindah-pindah aja di saham. Dan seharusnya tanggung jawab dari aplikator ini kepada mitra seperti apa? Loh, ya harus bertanggung jawab. Itu nanti hubungannya dengan tenaga kerjaan kan. Gitu. Dan mereka kan buka terus, daftar terus, dikasih iming-iming bonus dan sebagainya. Tapi bonusnya udah tinggal nggak cukup. Apalagi yang roda 2 itu sudah mungkin 10 tahun lagi pada sakit paru-paru gitu. Kan kerja terus udah 12 jam, 15 jam, dapatnya berapa? 200.000 kotor, belum bensin, belum makan. Gila, masa kerja segitu. Itu menurut saya Kementerian Tenaga Kerja harus bertindak tegas. Dan kira-kira berarti salah satu preventifnya pendaftaran harus segera diselesaikan begitu? Iya, karena sudah banyak, sudah nggak jalannya nggak muat ini. Baik Pak Agus, tahan dulu karena kami harus menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Komentar saya ya itu apa yang salah pemerintah, bukan apa. Itu taksi ilegal kalau dilegalkan. Makanya itu kan sama aja penjajahan. Itu produk-produk Malaysia. Jadi apa ya? Kita tuh diadu dalam sopir. Sebenarnya yang bagus ya taksi resmi aja yang dipakai. Ada undang-undang sendiri. Kalau taksi online ya istilahnya merusak undang-undang yang ada. Iya, baik, terima kasih Pak Edi. Ya, ini produk legal dilegalkan. Sorry, produk ilegal kok dilegalkan? Ya memang, makanya saya katakan ini kan kalau ikut Undang-Undang 22 itu nggak betul. Makanya saya bilang Undang-Undang dirubah. Apalagi yang roda 2 itu kan ilegal. Itu kan kalau roda 4 tidak terlalu ilegal, tapi dia harus karena keluar dari jadi ilegal karena dia tidak mengikuti undang-undang itu. Misalnya tidak mau dikir, tidak mau SIM umum, tidak mau pakai sign dan seterusnya. Dan sejauh ini apakah memang pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan sudah pernah ada diskusi begitu? Sudah capek saya diskusinya sih. Udah 3 tahun berjalan ini. Tinggal diterapkan. Diterapkan saja. Dan hasilnya memang belum diterapkan, itu saja. Belum diterapkan, kan dituntut lagi sama kelompok taksi online ke MA dengan tuntutan yang sama. Itu sebenarnya nggak bisa menuntut hal yang sama, nggak boleh. Oke, baik. Kita harus menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Ya, halo, apa memang sudah tersambung? Iya, baik, kenapa ya terputus ini. Dan ini menurut Menhub, Bapak Budi Karya Sumadi juga mengatakan bahwa tanda pengenal di transportasi online ini harus digunakan di dashboard mobil. Dan
Dashboard nggak kelihatan di luar dong. Jadi memang seharusnya di luar. Dan iya, ini di pintu kiri kanan, kap mesin, dan belakang. Sehingga orang di luar itu lihat bahwa itu, konsumen itu tahu bahwa itu taksi online. Kalau dia malu ya jangan jadi supir taksi online kan gitu. Baik. Dan ini nampaknya kita harus menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, sore Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Di Kalideres. Ya, silakan komentar Anda, Pak. Pak Farlan. Ya, baik. Silakan komentar Anda, Pak Farlan. Kalideres, Pak Farlan. Enggak, saya setuju sama Pak Agus tadi. Jadi kalau memang pemerintah harus tegas itu. Pemerintah tegas. Kalideres. Iya, baik. Kami sudah menangkap maksud dari pembicaraan Anda. Memang undang-undang laksanakan. Jadi jangan semaunya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Farlan. Jadi memang setuju dengan Pak Agus, undang-undang harus ditegakkan begitu ya? Iya, itu kan ketatanegaraan begitu. Di negara boleh bisnis apapun ikuti aturannya. Loh, kalau pada misal kurang pas ya usulkan dirubah, tapi harus diberlakukan. Kan kita bikin aturan, bikin PM itu saja. Saya ikut tiga nomor ya, karena dibatalkan. Itu capeknya minta ampun. Hari libur, Sabtu bahas ini, oke saya. Terus nggak dipakai. Lama-lama malas. Saya sebenarnya udah malas ngomong begini. Ngapain lagi sih? Udahlah. Jadi memang hasilnya adalah harusnya dijalankan. Gitu ya? Lah ngapain bikin aturan nggak dijalankan? Nah ini Pak Agus kan kira-kira cukup meresahkan nih Pak ya belakangan ini. Tips Akan keamanan. lebih meresahkan dan mengerikan, terus terang saya katakan. Dan tips keamanan untuk masyarakat terkait dengan tindakan ini? Ya ini pilihan masyarakat. Tapi masyarakat harus tahu bahwa kalau terjadi apa-apa, itu sulit untuk kita cepat menolong. Katanya aplikator bilang kalau ada barang ketinggal hubungi kita. Hubungi pakai email, barangnya udah kemana-mana. Ya kan, belum ditolak. Kan coba pesan taksi online ditolak, di ini dan sebagainya. Murah, kata siapa murah? Gitu kan, pada jam tertentu malah lebih mahal. Jadi maksud saya, ya oke, taksi terdaftarlah sebagai taksi, teknologinya online. Kan di Amerika di mana bilangnya ini mobilnya tidak terpakai, nganggur. Kalau di sini kan menjadi pekerjaan. Nah itu pekerjaan itu kan harus ikuti aturan. Kalau enggak, ya enggak usah. Baik, mungkin ini terakhir, Pak Agus, pesan bagi masyarakat agar memang bisa lebih bijak dalam menggunakan transportasi. Iya, ya terutama kalau saya sih ya, tapi terserah putusan dari masyarakat. Saya menyarankan ketika sudah maghrib gini, tidak usah pakai taksi online demi keamanan, terutama perempuan. Baik pagi ya. Kalau sehari-hari silahkan, kalau itu kelihatannya murah, ya itu pilihan. Tapi sekali lagi, taksi ini belum diatur. Jadi ketika terjadi sesuatu, sulit melacaknya. Kecuali tadi ketahuan sudah membunuh. Tapi kalau barang hilang dan pelayanan tidak bagus, masuk bau balsem di dalam supirnya, bau rokok, itu kan nggak bisa komplain kita. Kemana gitu. Aplikator lepas tangan, koperasi mana alamatnya nggak jelas. Jadi memang pilihan kembalikan di masyarakat lagi begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus telah hadir di Studio TV bersama kami.